Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Simpson Nelson Salo. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 5 ayatnya yang ke-6 sebagai nats pembimbing berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siam, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap.
Doa hari ini, jemaat mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah sujud dan puji yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami kau mahkota kurnia, Yesus kau berlimpah pada masuk masasi masat Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita berdoa, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan pemilik kehidupan, kami menghampiri kekudusan-Mu, memuji kebesaran nama-Mu. Mampukan kami memahami setiap kehidupan, bahkan di balik bencana, di balik masalah, di balik pergumulan-pergumulan yang menjadi bagian kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan bersama, kami dikuatkan untuk bersikap secara baik dan benar, agar dalam menjalani kehidupan dengan pergumulan yang ada, kami tidak tergerus masuk di dalam kehidupan yang tidak berkenan. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Allah Tuhan.
Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang menyatakan demikian, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya, giginya bagaikan gigi singa, dan telinganya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang mendirikan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan kurban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelais, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang kasih, tema renungan kita pada hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus pada tanggal 24 Mei ini, tema renungannya adalah bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Ya, kita memahami bahwa terkadang di dalam Alkitab kita temukan bahwa Tuhan memakai beberapa hal untuk melenyapkan
atau untuk menghukum manusia. Misalnya kalau kita lihat di Yeskiel, kitab Yeskiel pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-21, di sana berkata demikian. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Nah, dalam Yeskiel ini kita juga bisa melihat bahwa ya pedang, kelaparan, binatang buas, penyakit sampar itu ternyata alatnya Tuhan. Hanya sedikit berbeda di dalam kitab Yoel ini yang menjadi bagian perenungan kita. Di dalam kitab Yoel berbedanya adalah demikian. Yang terjadi pada saat itu adalah ada hama belalang yang sering disebut dengan tulah, begitu, tulah belalang. Lalu karena ada tulah belalang, ada hama belalang pada saat itu, kemudian Nabi Yoel mengaitkan wabah itu, tulah itu dengan konsep hari Tuhan, bahwa belalang justru dihadirkan untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa ada hari Tuhan ke depan. Jadi mereka bukan dihukum, tapi bencana itu ada, hama itu ada, tulah itu ada. Tetapi tulah itu seperti memberikan warning kepada bangsa Israel. Jadi tulah itu bukan alat hukuman Tuhan, tapi oleh Nabi Yoel dilihat sebagai alat mengingatkan bangsa Israel bahwa nanti ke depan akan ada hari Tuhan. Jadi agak berbeda di dalam pembacaan kita pada saat ini. Nah, kita lihat gambarannya seperti apa. Nah, jemaat yang kasih, tulah belalang dalam pembacaan kita, hama belalang yang muncul adalah hama belalang yang dalam pembacaan kita mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ayatnya yang keempat ada yang mengatakan ini ditafsir sebagai bukan jenis-jenis belalang, tetapi ada yang mengatakan bahwa ini pertumbuhan belalang. Jadi ada belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap. Jadi seperti itu. Mungkin gambarannya begini, waktu saya pernah melayani di Kalimantan Barat, di sana kita berjumpa dengan hama belalang, istilah mereka helikopter. Dan kekuatan hama belalang pada saat itu ya memang mereka seperti yang dikatakan di Alkitab. Mereka datang pertama, biasanya yang paling mereka serang adalah ladang dari para petani, dan para petani adalah warga jemaat. Ketika mereka menyerang, ya biasanya bagian atasnya dulu yang diserang. Setelah habis bagian atas, nanti datang lagi rombongan berikut, akan menghabiskan padi ladang mereka sampai ke bagian bawah. Kemudian nanti datang lagi gelombang yang baru lagi. Nah, gelombang yang baru akan cari yang lain. Kalau padi ternyata sudah habis, mereka akan bisa memakan makanan yang lain, tumbuhan yang lain akan mereka makan. Daun bambu akan mereka makan, daun kelapa pun akan mereka makan. Jadi kita bisa lihat ya tanaman-tanaman sulit bertumbuh dengan baik. Dan repotnya pernah dalam satu pengalaman bahwa hama belalang datang justru ketika sudah dekat Natal. Jadi mau ibadah, mau merayakan Natal atau menyelamatkan padi ladang mereka. Ya sebagian berupaya menyelamatkan padi ladang, tapi kan memang susah karena hama belalang itu jumlahnya tidak bisa kita tandingi dan susah untuk dihalau. Pada akhirnya memang terhalau juga, tapi kita tidak tahu karena apa. Tapi pada akhirnya terhalau juga hama belalang. Dan hama belalang itu pada akhirnya berdampak secara ekonomi. Karena warga jemaat kami pada akhirnya pada tahun-tahun itu sulit untuk mendapatkan beras untuk dimakan oleh mereka. Dan saya mengalami sendiri bahwa ada dropping dari pemerintah pada saat itu dengan beras raskin. Beras kalau tidak salah untuk masyarakat miskin, dan itu di dropping karena ya padi
dihabisi oleh belalang. Jadi pernah juga mengalami bagaimana belalang ini hadir dan kemudian memberi dampak buruk bagi ekonomi. Nah, dalam pembacaan kita jemaat yang kekasih, pada akhirnya Nabi Yoel mengajak beberapa kelompok orang dalam pembacaan kita. Jadi dalam situasi yang seperti itu, ketika ekonomi bermasalah karena hama belalang, ketika hama belalang menyerang Padang, lalu kerusakan di Padang juga menimbulkan masalah sampai ke dapur, ketika dalam kehidupan pada saat itu ekonomi tidak bisa berjalan baik lagi di ladang-ladang dan pada akhirnya berdampak sampai ke tempat peribadahan di mana korban sudah tidak bisa lagi diberikan. Nah, pada saat itu Nabi Yoel mengajak beberapa orang, kelompok orang untuk membangun satu sikap baru. Misalnya pada ayatnya yang kedua, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Jadi para tua-tua dibangunkan melalui peristiwa itu, bahwa ini satu peristiwa yang signifikan, peristiwa yang sebelumnya sepertinya tidak pernah terjadi, sehingga dipertanyakan. Nah, ketika ini menjadi signifikan, maka ini dijadikan sebagai satu tanda bahwa ini bukan wabah biasa, ini bukan tulah biasa. Ini sesuatu yang harusnya membangun kesadaran dalam pembacaan kita. Dan kemudian ayatnya yang kelima, Nabi Yoel juga berbicara demikian. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Dalam pembacaan kita, para pemabuk juga ditegur oleh Nabi Yoel. Mereka pun disadarkan bahwa kenikmatan mereka yang selama ini berlangsung ternyata ya dengan hama belalang dicabut dari dalam kehidupan mereka. Kenikmatan mereka dicabut dari kepuasan mulut mereka sendiri. Nah, ini yang dilakukan. Dan kemudian dari dalam pembacaan kita, para imam juga pada akhirnya dibangunkan oleh Nabi Yoel. Dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih, dari sini kita bisa dapatkan bahwa yang Yoel maksudkan dalam situasi yang seperti itu, maka para bangsa Israel yang ditegurnya, para tua-tua, para pemabuk, dan kemudian dalam pembacaan kita para pelayan, para imam, dibangunkan kesadarannya untuk melakukan sikap yang tepat di tengah tulah yang sedang terjadi. Jadi mereka dalam pembacaan kita ditarik oleh Yoel untuk melihat bahwa melalui peristiwa ini ada sesuatu yang dibangun, harus sadar dalam menjalani kehidupan. Dan mereka harus membangun satu sikap baru di tengah situasi seperti itu. Kalau kita baca pada pasal 2 ayat yang pertama, di sana dia katakan demikian, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi sikap-sikap ini di tengah situasi seperti itu dikaitkan oleh Nabi Yoel untuk menyambut hari Tuhan. Dalam istilah Alkitabiahnya adalah Yom Yahweh. Dan hari Tuhan sering dihubungkan dengan hari penghukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jemaat yang kekasih, yang kita renungkan dalam pembacaan kita adalah demikian. Hama belalang terjadi. Lalu hama belalang dipakai oleh Nabi Yoel untuk mengingatkan mereka bahwa akan ada perbuatan Tuhan ke depan. Hama belalang dengan dampaknya yang sangat besar sampai ke ladang, ke padang, ke rumah Tuhan, dipakai oleh Nabi Yoel untuk membangun kesadaran baru, untuk menghadapi hari Tuhan yang menurut penglihatannya, menurut perkiraannya akan datang dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, di sini kita merenungkan juga dalam kehidupan kita pada saat ini bahwa COVID-19 pada saat ini seperti meminta kita untuk membangun kesadaran baru.
kesadaran yang lebih menyehatkan diri, kesadaran yang lebih mengamankan diri, karena kesadaran menyelamatkan diri, menyehatkan diri, ternyata juga pada saat yang sama juga menyehatkan lingkungan, menyehatkan orang lain. Nah, kesadaran bersama ini yang sedang kita bangun pada saat ini, di tengah-tengah COVID-19. Jadi ada wabah, ada tulah, ada masalah, tetapi di tengah masalah terbangunlah satu sikap baru untuk menghadapinya, beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, dibutuhkan kesadaran untuk membangun sikap yang tepat untuk hal ini. Nah, jemaat yang kekasih, dalam menjalani kehidupan pergumulan, maka di sini kita bisa belajar bahwa dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang susah, maka kita memang terpanggil untuk melakukan sikap yang tepat dalam menjalani kehidupan, beradaptasi dengan situasi yang ada. Memang banyak yang berkata demikian, Pak Pendeta, situasi begini membuat kita jadi tidak normal. Kita lebih banyak di rumah, kita punya kerinduan beribadah tapi susah, punya kerinduan untuk mengunjungi satu dengan yang lain tapi tidak bisa, dan kita tidak bisa mengetahui lagi kabar tentang tetangga kita, saudara-saudara kita, dan segala macam. Lalu kita katakan ini situasi yang tidak normal. Tapi dalam situasi COVID-19 seperti ini, normalnya ya begitu. Normalnya ya orang tidak salaman, itu normal. Normalnya adalah ya kita pakai masker kemana-mana. Normalnya lebih banyak kita berada di rumah. Dan itu yang normal di tengah situasi seperti ini. Artinya ya ada kesadaran baru, membangun perilaku baru menghadapi situasi yang ada. Sambil kehidupan kita terarah ke depan. Apa terarah ke depannya? Kalau dalam pembacaan kita ada hari Tuhan. Dalam konsep bangsa Israel, hari Tuhan, hari pembebasan yang Tuhan mau bawa. Tuhan mengadili bangsa-bangsa lain. Nah, dalam kehidupan kita, ya kita bawalah pengharapan kita untuk tetap berharap bahwa COVID-19 ini ya bisa segera berakhir. Memang diminta kerjasamanya, kita minta Tuhan menolong kita, tapi kita pun harus membangun sikap menolong kehidupan kita juga. Jadi dalam kehidupan kita menghadapi pandemi seperti ini, normalnya ya begini. Normalnya ya seperti ini, tanpa jabat tangan, lebih banyak cuci tangan, normalnya membatasi diri, tidak lebih banyak di luar rumah, tapi lebih banyak di dalam rumah. Itulah situasi normal dalam kehidupan kita. Wabah, tulah, bencana, pergumulan harus disikapi dengan kesadaran baru, lalu sikap baru di dalam menghadapinya. Sehingga dalam kehidupan kita pada akhirnya tidak tenggelam di dalam merenungkan hal-hal yang tidak perlu, yang membuat kita jadi susah untuk beraktivitas, yang membuat kita jadi sulit menerima kenyataan dalam kehidupan kita, lalu pada akhirnya kita mempertanyakan banyak hal, bahkan kita mempertanyakan Tuhan, tapi jawabnya pun tidak ada. Nah, jemaat yang kekasih, belajar dari hama belalang yang dihadapi oleh bangsa Israel, yang disoroti oleh kitab Yoel, bahwa pergumulan itu ada, ya ada. Tetapi pergumulan itu ternyata punya makna, membangun sikap baru dalam kehidupan kita yang tepat di dalam menghadapi pergumulan, menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Diperlukan kesadaran dan perilaku dan sikap yang tepat menghadapi atau hidup di tengah-tengah masalah yang ada. Nah, karena itu jemaat yang kekasih, dalam menjalani kehidupan, ya kehidupan kita terarah pada Tuhan. Mau melihat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita pada saat ini. Tapi sambil menanti, marilah kita belajar, bersikaplah yang tepat, bersikaplah yang baik. Dan saya rasa itu juga menjadi sikap Kristiani kita, menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, karena kesehatan kita dan menjaga diri kita adalah kebaikan untuk orang lain. Nah, jemaat yang kasih, dalam pergumulan, bangunlah kesadaran baru. Dalam pergumulan, munculkanlah sikap baru yang berkenan di hadapan Tuhan, sambil terus berharap bahwa Tuhan akan berperkara untuk pergumulan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, pemilik kehidupan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan, khususnya ketika kami pada saat ini ada di tengah pandemi COVID-19. Mampukan kami Bapa di surga sesuai dengan firman-Mu yang boleh kami renungkan bahwa dalam kehidupan kami membangun sikap baru. Kami disadarkan bahwa COVID-19 adalah menjadi pergumulan kami bersama dan kami harus membangun sikap bersama untuk menghadapinya sambil terus berharap kepada Tuhan agar Tuhan membawa penyembuhan, Tuhan membawa pemulihan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami mengatasi penyebaran dan menghentikan pandemi COVID-19 ini. Kami tetap berdoa agar Tuhan memberkati kami sekalian. Tuhan berkati kami secara pribadi agar menyehatkan diri juga menyehatkan yang lain. Menjaga diri maka kami pun menjaga yang lain. Untuk itu ya Bapa, kami mohon Tuhan bantu kami dengan semua upaya-upaya untuk mencegah penyebaran. Mampukan kami lebih banyak beraktivitas di rumah. Mampukan kami lebih banyak bekerja di rumah. Mampukan kami beraktivitas di rumah, beribadah di rumah. Dan itu adalah situasi yang normal yang dibutuhkan pada saat ini. Kami mohon jauhkan kami dari situasi-situasi atau perilaku yang pada saat ini tidak normal, pada saat ini justru pada akhirnya menjadi alat penyebar dari pandemi COVID-19. Mampukan kami Bapa di surga, menjaga diri kami dengan hal-hal yang mungkin sederhana, tapi karena hal itu baru maka membutuhkan kesadaran bersama. Mampukan kami untuk memakai masker kemana-mana, mampukan kami mencuci tangan kalau kami datang ke satu tempat atau mungkin kami kembali dari satu tempat. Dan mampukan kami juga membatasi diri dalam beraktivitas di luar rumah. Kami berdoa bahwa ada mereka-mereka yang harus berada di luar rumah. Mereka berada di jalan untuk mengatur lalu lintas. Tuhan berkati aparat kepolisian, Tuhan mampukan agar kehadiran mereka dihormati dan disegani, sehingga pengaturan mereka juga boleh menjadi maksimal. Kami berdoa Bapa di surga agar aparat militer juga diberikan kesehatan, kekuatan. Mampukan mereka untuk memberikan stabilitas keamanan boleh berlangsung dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, ketika keluarga mereka di rumah, kami yakin mereka juga mengkhawatirkan keluarga mereka yang berada di jalan, yang pada saat ini memberikan keamanan. Kami juga berdoa bagi semua tim medis yang berada di rumah sakit, khususnya rumah sakit yang menangani pasien PDP COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesabaran, berikan waktu bagi mereka untuk dipulihkan dan bisa melihat keberadaan keluarga mereka. Bangun komunikasi yang baik dan biarlah dari ruang-ruang medis di tengah-tengah pergumulan yang ada, biarlah muncul banyak kesaksian. Kami berterima kasih jika pada saat ini angka yang sembuh sudah semakin banyak. Tapi kami mohon Tuhan tetap jaga sehingga angka kematian juga semakin menurun. Allah Bapa di surga, kami mohon Tuhan topang dan Tuhan bantu segala pihak. Bantu pimpinan negara kami dari tingkat pusat hingga ke daerah, di mana hingga pada saat ini ketika insentif-insentif bantuan diturunkan memunculkan masalah baru.
Mampukan kami Bapa di surga memunculkan sikap baru, agar sebagai pengelola, pengatur, kami punya sikap yang tepat, sehingga segala sesuatu boleh tersalurkan pada pihak-pihak yang tepat. Dan Tuhan berkati juga ketika ada beberapa kelonggaran yang diberikan. Mampukan itu boleh dimanfaatkan secara baik, khususnya ketika hal itu memberikan ruang gerak bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Allah Bapa di surga, kami yakin kehidupan ini ada di dalam tangan Tuhan, maka COVID-19 ini pun ada di dalam kuasa Tuhan. Kami menantinya dengan sikap-sikap yang baik pada saat ini. Kami juga berdoa khususnya bagi jemaat kami GPIB Philadelphia Medan. Tuhan berkati Bapa di surga akan persekutuan kami, berkati ibadah-ibadah yang dijalankan, berkati semua tim yang bekerja untuk hal itu. Tuhan mampukan agar semua diberkati, dan mampukan juga Bapa di surga agar pemeliharaan Tuhan tetap boleh nyata dalam kehidupan persekutuan kami. Bagi yang sakit kami mohon Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi Vikaris Jennifer dengan upaya pemulihan dari sakitnya. Kami juga berdoa Bapa di surga agar Tuhan memberkati khususnya keluarga besar Rawung Kesek ketika Engkau telah memuliakan Ibu Ria. Tuhan berkati Bapa di surga, suami dan anak-anak yang ditinggalkan, dan Tuhan mampukan juga anak-anak yang datang dari Padang boleh kembali ke Padang dengan penuh sukacita dan diberikan kekuatan dalam perjumpaan yang ada. Perjalanan kehidupan keluarga besar ini ke depan pasca ditinggalkan oleh Ibu Ria, biarlah semua ada dalam tangan penyertaan daripada Tuhan. Kami berdoa agar seluruh pelayanan boleh berlangsung dan berjalan dengan baik, dan Tuhan mampukan para pelayan boleh melayani jemaat Tuhan juga dengan semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Berkati warga jemaat ya kami yang lain yang sakit di rumah, biarlah kasih Tuhan boleh menyertai mereka. Allah Bapa di surga, para pelayan dalam ibadah kami pada saat ini, Tuhan berkati semua bentuk pelayanan mereka, dan biarlah dalam kehidupan mereka ketika kami berjumpa dalam ibadah-ibadah live streaming, dalam pelayanan-pelayanan ini kami pun terjaga dengan baik, tetap menjaga kesehatan juga dengan baik. Terima kasih Bapa di surga untuk semuanya. Kami percaya dalam kehidupan kami ada Tuhan, dan dalam pergumulan kami selalu ditarik untuk semakin dekat kepada Tuhan dan hidup dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi berkat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berilah persembahan syukur dengan sukacita dan pujilah nama Tuhan. Bersinar baginya
jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita akan dengarkan intisari Warta Jemaat Philadelphia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah minggu secara online atau live streaming dalam masa darurat COVID-19. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan memberikan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi hidup saudara dan keluarga. Apabila saudara membutuhkan pelayanan atau ingin mendaftarkan diri sebagai warga jemaat, dipersilahkan menghubungi kami setelah ibadah ini di ruang konsistori gereja atau pada setiap hari kerja di kantor sekretariat majelis jemaat atau melalui koordinator sektor masing-masing. Kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami mengundang untuk dapat hadir kembali dalam rangkaian ibadah-ibadah online yang diselenggarakan dan senantiasa bertekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari sesuai tuntunan Sabda Bina Umat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Simpson Nelson Shallow, dan seluruh pihak yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian warga jemaat. Disampaikan bahwa untuk ibadah minggu pelayan anak dan ibadah minggu persekutuan teruna serta ibadah keluarga sudah dapat diikuti di channel YouTube GPIB Jemaat Philadelphia Medan. Mohon partisipasi jemaat untuk subscribe channel YouTube tersebut. Kedua, berita duka. Telah meninggal dunia Ibu Maria Magdalena Rawung Kesek pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 6.00 di Rumah Sakit Imelda dalam usia 51 tahun. Jenazah telah dikebumikan di Pekuburan Kristen Gajah Mada pada hari Senin 18 Mei 2020. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan dan diberi kekuatan serta kesabaran. Ketiga, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk bersama-sama mendukung pelayanan dan kegiatan operasional Gereja GPIB Philadelphia Medan dengan tetap memberikan persembahan syukur yang dapat disampaikan secara langsung ke kantor sekretariat gereja maupun secara transfer ke rekening gereja sesuai dengan nomor rekening yang tercantum di bagian awal dan bagian persembahan dalam video ibadah ini. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat hari ini. Dan akhirnya Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini.
Demikian intisari Warta Jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.